Alexander disambut kayak pahlawan di Mesir guys, dianggap pembebas dari Persia. Dia juga dinobatkan jadi Firaun. Alexander Agung tiba-tiba sakit di usia 32 tahun. Sebenarnya masih hidup, tapi nafas dan detak jantungnya yang lemah banget. Sampai dokter itu ngira dia udah meninggal. Dan dia mungkin gak sengaja terbunuh pas di... Bayangin, seorang pria di usia 30 tahun udah jadi legenda. Dia berhasil naklukin hampir seluruh dunia yang diketahui di masanya. Terus tiba-tiba dia menghilang dalam salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Kedengarannya kayak film kan? Tapi ini kisah nyata. Alexander Agung, seorang legenda yang namanya masih bikin kita geleng-geleng kepala. Dia bukan cuma raja biasa, dia itu game changer yang mengubah peta kekaisaran, budaya, dan arti kata agung itu sendiri. Dari Yunani sampai ke India, dia bangun kerajaan terbesar di dunia kuno. Dan yang paling gila, dia itu nggak pernah kalah dalam pertempuran. Tapi tunggu dulu guys, di balik semua itu ada sisi gelap Alexander yang jarang banget diceritain. Dia bisa brutal, kejam, dan punya kelemahan pribadi yang sering kita lupakan. Nah, kontradiksi inilah yang bikin dia jadi sosok yang super menarik. Gimana caranya seseorang bisa jadi penakluk terhebat, tapi di sisi lain juga punya sifat-sifat yang bikin kita mikir dua kali. Mari kita selami guys. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe. FBI, open up! Kita mulai guys, dibentuk dalam api, masa kecil dan jalan menuju tahta. Alexander itu bukan cuma jago perang dari lahir. Ayahnya Philip II dari Makedonia adalah seorang jenderal brilian yang udah nyiapin pondasi buat Alexander. Dia bikin pasukan Makedonia jadi super kuat dan disiplin. Jadi Alexander itu udah punya peralatan perang yang canggih dari bapaknya. Bayangin, dari umur 13 sampai 16 tahun, Alexander itu diajarin langsung sama seorang filsuf paling terkenal di zamannya guys. Yap, Aristoteles. Ini bukan cuma pelajaran biasa, tapi fondasi teoritis yang penting banget buat penaklukannya nanti. Nah, gara-gara sang guru lah Aristoteles, Alexander itu jadi cinta banget sama filsafat dan tentunya budaya Yunani. Pengaruh Aristoteles inilah yang bikin Alexander punya visi yang lebih dari sekedar perang. Dia pengen bangun kekaisaran multikultural yang harmonis. Keren kan? Dia udah mikir jauh ke depan, bukan cuma soal pertempuran doang. Nah, pas Philip II itu dibunuh tahun 336 sebelum Masehi, Alexander yang baru 20 tahun naik tahta. Dia gerak cepet banget guys, langsung singkirin semua saingan dan bikin bangsawan Makedonia setia sama dia. Nah, salah satu aksinya yang paling bikin geger adalah pas dia ngeratain pemberontakan di Tebes. Kotanya guys dihancurin rata sama tanah. Penduduknya juga dijadikan budak. Sadis memang, tapi ini strategi Alexander buat ngasih peringatan keras ke kota-kota Yunani lainnya. Jangan coba-coba ngelawan saya. Setelah itu dia langsung ambil alih Liga Korintus, nyatuin Yunani di bawah komandonya buat nyerang Persia. Siap-siap Persia. Kita masuk ke gelombang tak terhentikan, menaklukkan dunia yang dikenal. Alexander Agung itu bak superhero di bidang militer dan perang. Dia nggak pernah kalah dalam pertempurannya. Otaknya guys encer banget soal strategi. Dia bisa adaptasi di segala situasi dan jago banget nyari kelemahan musuh. Dia selalu mimpin guys itu dari depan dan juga sering banget turun langsung ke medan perang. Makanya prajuritnya itu hormat dan setia banget sama dia. Dia juga punya inovasi militer yang bikin musuhnya itu pusing 7 keliling. Ada formasi Phalanx Makedonia yang terkenal itu. Barisan prajurit berat dengan tombak panjang sarisa yang bisa nahan serangan musuh. Terus dia juga revolusiin penggunaan kavaleri, pasukan berkuda andalannya. Dia taruh pasukan serang utamanya itu di kedua sisi buat nembus barisan musuh. Taktik ini sukses besar di pertempuran. Belum lagi pasukannya itu guys punya senjata pengepungan yang canggih. Kayak ketapel dan menara pengepungan yang jadi kunci banyak kampanyenya guys. Salah satu momen paling ikonik dalam perjalanannya adalah insiden Simpul Gordian di tahun 333 sebelum Masehi. Konon nih guys, siapapun yang bisa ngelepas simpul rumit di Gordium Phrygia itu bakal jadi penguasa seluruh Asia. Alexander Agung bukannya sabar ngelepasin simpulnya pelan-pelan. Malah disabut aja langsung pakai pedangnya. Ini nunjukin kalau dia itu berani, gak konvensional, dan tegas dalam mencahin masalah. Nah, kita bahas beberapa kampanye militer paling gila Alexander guys. Yang pertama guys, pertempuran di Garinkus. Ini kemenangan besar pertamanya lawan Persia di Asia Kecil. Alexander pakai kavaleri buat nembus garis musuh dan langsung buka jalan buat invasi ke Asia Kecil.
Tapi dia juga brutal banget guys sama tentara bayaran Yunani yang kerja buat Persia. Selanjutnya itu ada pertempuran Issus 333 sebelum Masehi. Ini dia duel pertama Alexander sama Raja Persia Darius III. Alexander guys pinter banget manfaatin medan sempit buat ngalahin jumlah pasukan Persia yang jauh lebih banyak. Darius itu guys sampai kabur dan keluarganya ditangkap. Selanjutnya itu guys ada pengepungan Tirus 332 sebelum Masehi. Pengepungan kota pulau ini makan waktu 7 bulan yang bikin capek banget guys. Alexander itu guys nunjukin kehebatannya dengan bangun jalan lintas raksasa ke pulau dan ngalahin perlawanan Tirus pakai kapal api dan ketapel. Setelah menang dia brutal banget guys. 2000 pria disalib dan sisanya dijadikan budak. Ini bukan cuma marah-marah tapi pesan strategis buat kota-kota lain. Jangan coba-coba buat ngelawan lama-lama. Selanjutnya ada penaklukan Mesir dan pendirian Alexandria 332 sampai 331 sebelum Masehi. Alexander disambut kayak pahlawan di Mesir guys. Dianggap pembebas dari Persia. Dia juga dinobatkan jadi Firaun dan bahkan dibilang keturunan dewa sama Oracle Amun di Siwa. Di Mesir dia bangun kota Alexandria yang langsung jadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan Helenistik. Selanjutnya pertempuran Gaugamela 331 sebelum Masehi. Ini dia pertarungan terakhir dan paling menentukan lawan Darius III yang bikin kekaisaran Akhemenia takluk total guys. Alexander lagi-lagi nunjukin taktik superiornya meskipun kalah jumlah. Setelah ini dia masuk ke Babel dengan kemenangan gemilang. Selanjutnya perjalanan ke India 326 sebelum Masehi. Ini ekspedisi paling timur kerajaannya guys. Alexander ngadepin tantangan berat. Medan yang susah, iklim ekstrim, dan musim hujan, serta perlawanan sengit dari suku-suku lokal. Dia bahkan ngepung Aurnos, benteng yang katanya nggak bisa ditembus. Selanjutnya pertempuran Hydaspes 326 sebelum Masehi. Di sini dia ketemu Raja Porus dan gajah perangnya yang serem banget. Alexander nunjukin kecerdikan taktiknya, nyebrangin sungai dan ngepung Porus. Meskipun menang, dia terkesan sama keberanian Porus. Sampai akhirnya balikin kekuasaannya. Langkah yang signifikan berbeda diambilnya. Selanjutnya pemberontakan di sungai Hypasis. Setelah bertahun-tahun perang tanpa henti, pasukannya udah capek banget guys dan kangen rumah. Mereka nolak buat maju lagi ke timur. Pemberontakan ini maksa Alexander buat putar balik. Jadi ini batas penaklukannya. Nah ironisnya guys, di dekat situ dia bangun kota Bucephala yang dinamain dari kuda kesayangannya yang mati di sana. Ini bukan kalah perang guys, tapi kalah sama batas kemampuan manusia. Perjalanan pulangnya juga guys menguras batas lewat gurun Gedrosia. Berat banget dan bikin pasukannya itu rugi besar. Kita bahas sisi lain sang raja guys. Gaya kepemimpinan Alexander itu unik banget, karismatik, jenius taktik, dan berani mati. Dia punya kemampuan luar biasa buat bikin pasukannya setia dan mau susah bareng. Alexander punya mimpi besar, kekaisaran multikultural yang harmonis. Dia bahkan nyuruh pasukannya itu kawin campur guys, kayak pernikahannya sendiri sama Roxana dan Stateira. Buat ngamanin aliansi dan nyatuin bangsawan lokal. Dia juga ngadopsi kebiasaan Persia kayak pakai baju-baju Persia. Dan juga guys praktik proskinesis. Ini buat nunjukin kalau dia penguasa yang sah di wilayah taklukan. Dia bahkan hormat sama dewa-dewa lokal dan ikut ritual daerah. Tapi visi keren Alexander ini justru bikin orang Makedonia terdekatnya itu jengkel guys. Apa yang jadi kekuatan buat naklukin bangsa lain malah jadi kelemahan buat jaga kesetiaan pasukannya sendiri. Konflik internal ini yang berujung pada kematian tragis Cleitus yang kemudian bikin Alexander jadi sosok yang lebih kompleks dan tragis. Di balik semua kehebatannya, Alexander punya sisi gelap. Dia gampang banget buat marah guys dan kadang impulsif dan gak terkendali. Insiden paling terkenal adalah yang tadi pas dia bunuh Cleitus di tahun 328 sebelum Masehi. Dalam keadaan mabuk, Alexander bunuh teman dekatnya dan juga perwira setianya Cleitus. Bayangin guys, Cleitus ini pernah nyelamatin nyawanya di Granicus. Cleitus ngeritik Alexander karena ngadopsi kebiasaan Persia dan karena Alexander juga ngaku pencapaiannya itu lebih hebat dari Philip II. Dia juga ngingetin Alexander soal pengorbanan prajurit Makedonia. Kejadian ini nunjukin retakan yang makin besar dan ngerusak kepercayaan perwira Makedonia. Paranoianya juga makin parah seiring waktu sampai dia eksekusi perwira kepercayaannya kayak Pilatos dan ayahnya Parmenion cuma gara-gara curiga konspirasi. Selain itu dia juga punya kebiasaan minum berlebihan yang udah dicatat dalam sejarah. Dan mungkin ini juga yang bikin dia gampang marah dan salah ambil keputusan. Alexander juga makin percaya kalau dia itu dewa, ngelihat dirinya sebagai putra Zeus. Keyakinan ini diperkuat oleh Oracle Siwa. Ini dipengaruhi tradisi Mesir dan Persia guys yang mendewakan penguasa. Tapi jelas nggak diterima dengan baik oleh rekan-rekan Makedonianya.
Ini bikin ketegangan di lingkungan dalamnya. Pengakuan sebagai dewa ini meskipun mungkin cuma strategi buat legitimasi kekuasaan di timur, tapi malah bikin pendukung utamanya di Makedonia menjauh. Ditambah tekanan besar ngatur kekaisaran yang luas, mungkin bikin paranoianya makin menjadi-jadi, berujung pada isolasi dan ketidakpercayaan yang ngerusak hubungannya sama orang-orang paling setianya. Warisan Alexander itu luar biasa. Penaklukannya bikin budaya campur aduk, menciptakan budaya kayak Greco-Budisme dan Yudaisme Helenistik. Peradaban Helenistik dan bahasa Yunani jadi bahasa umum di wilayah itu. Dia bangun lebih dari 20 kota dengan Alexandria di Mesir sebagai yang paling terkenal. Jadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Kita lanjut ke simfoni yang belum usai, kematian misterius dan dampaknya. Di tahun 323 sebelum Masehi, di Babel, Alexander Agung tiba-tiba sakit di usia 32 tahun. Dia demam selama 11-14 hari sebelum akhirnya meninggal. Penyebab kematiannya masih belum pasti guys, dan masih jadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak banget teori-teori yang muncul, diracun, dibunuh. Ada yang bilang juga Aristoteles itu terlibat. Tapi ini kayaknya nggak mungkin deh guys. Sangat sulit buat dicerna pikiran kalau ternyata ini benar-benar kejadian. Teori penyakit menular. Teori paling populer adalah malaria, demam tifoid, atau bahkan encephalitis virus West Nile. Mengingat gejala demam dan lokasi kematiannya itu di daerah rawa. Ada juga yang bilang gara-gara alkohol, kerusakan organ dalam. Dan yang paling menarik, teori sindrom Guillain-Barré. Ini teori yang lebih baru guys, 2018, yang bilang mungkin kena sindrom autoimun ini. Artinya dia mungkin sebenarnya masih hidup, tapi nafas dan detak jantungnya yang lemah banget. Sampai dokter itu ngira dia udah meninggal. Dan dia mungkin gak sengaja terbunuh pas dibalsam. Fakta bahwa tubuhnya gak nunjukin tanda-tanda pembusukan selama 6 hari setelah kematiannya, seperti yang diceritakan oleh sejarawan Yunani Plutarch, makin bikin kematiannya itu guys jadi misteri. Ini yang bikin kita semua penasaran sampai sekarang. Kematian Alexander ninggalin kekosongan kekuasaan yang langsung bikin kacau. Dia meninggal tanpa ahli waris dewasa yang jelas. Putranya Alexander IV lahir setelah dia meninggal. Akibatnya nggak ada rencana suksesi yang jelas. Dan ini yang nyebabin perang Diadochi, di mana para jenderalnya itu rebutan kekuasaan, yang akhirnya bikin kekaisaran besarnya itu hancur berantakan. Ironis banget kan, orang pria yang bangun kekaisaran terbesar dalam sejarah dan pengen nyatuin berbagai budaya, malah ciptaannya itu guys runtuh hampir seketika. Kekuatannya pas hidup jadi kelemahannya setelah dia meninggal. Karena nggak ada yang punya karisma atau kepemimpinan buat ngatur kekaisaran sebesar itu. Ini nunjukin kelemahan fatal dalam model kepemimpinannya. Dia nggak bisa bangun rencana suksesi yang berkelanjutan. Tragis, tapi ini pelajaran penting soal kepemimpinan dan suksesi. Alexander Agung ngasih pelajaran berharga soal ambisi yang nggak terbatas, kompleksitas kepemimpinan, dan beban kekuasaan absolut, serta harga kemanusiaan dari penaklukan. Relevan banget sama diskusi zaman sekarang soal kepemimpinan global, konflik geopolitik, dan beban psikologis kekuasaan. Alexander Agung itu cerminan manusia yang kompleks, penakluk brilian, pemimpin visioner, tapi juga individu yang gampang marah, paranoid, dan punya kelemahan pribadi. Menurut kalian guys, apakah Alexander Agung itu beneran agung mengingat sisi gelapnya? Teori mana tentang kematiannya yang paling kalian percaya? Sampai jumpa di konten selanjutnya.